kembali lagi ke channel aku dengan aku Angelika. Hari ini adalah video yang udah paling ditunggu-tunggu sepanjang aku berkarir di dunia YouTube. Updated version dari makeup untuk pemula anti gagal. Rasanya baru kemarin tapi ternyata udah 4 tahun lalu aku upload tutorial itu, yang mungkin adalah alasan kenapa teman-teman semua bergabung menjadi keluarga kecilku di sini. Dalam 4 tahun tuh pasti udah banyak banget ya perubahan dari gaya makeup dan juga pastinya produk-produk rekomendasi, karena aku waktu lihat lagi ternyata kayaknya produk-produk yang waktu dulu aku mention itu masih belum yang terbaik gitu loh. Dan hari ini sebenarnya kalian sangat-sangat beruntung karena kulit aku nggak lagi dalam kondisi paling prima ya, lagi lumayan problematik. Jadi pastinya lebih banyak lagi tips and tricks yang bisa aku bagiin ke teman-teman. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Pertama adalah kondisi kulit. Pasti udah sering banget denger kalau misalnya harus ada skin preparation, harus ada persiapan. Mau apapun itu, tipe kulit kalian dari yang paling kering sampai berminyak banget sekalipun, kalian tetap butuh namanya pelembab. Pilihlah pelembab yang ringan dan nyaman. Ringan dan nyaman untuk setiap orang itu juga beda-beda. Biasanya kalau kulitnya lebih kering, pasti kalian lebih suka yang kayak cream. Kalau yang berminyak, biasanya lebih suka yang gel. Aku tipe kulitnya adalah kombinasi. Selalu ingat teman-teman untuk mulai dari wajah yang bersih. Lalu step yang pertama dari moisturizer dulu. Di sini aku pakai yang Skintific 5 Times Ceramide Barrier Repair Moisturizing Gel. Atau kalian bisa pakai pelembab wajah skincare kalian, apapun yang lagi kalian pakai ya. Ini diratain aja. Untuk produk-produk semua yang aku pakai di sini udah sengaja aku pilih dari segi kualitasnya pastinya bagus dan harganya juga masih bersahabat gitu ya untuk pemula. Gimana cara kita tahu udah cukup atau belum? Rasain sampai nggak ada lagi rasa ketarik. Kalau misalnya ada jerawat gitu, nggak boleh sampai dia masih ada kasar atau bagian-bagian yang kering. Sampai kalian merasa kulitnya tuh udah nyaman. Peralatan yang mungkin sering kalian lihat juga, kenapa sih makeup artist suka bawa kipas? Yes, kita butuh kipas. Sebenarnya kalian bisa pakai kipas yang digital gitu, tapi jujur aku lebih suka pakai yang manual kayak gini karena selain dia gampang untuk dibersihin, kalau yang digital itu kan bisa ada kotoran dan debu gitu ya, lebih gampang aja gitu loh, nggak perlu ngecas-ngecas. Nah, proses kipas ini yang berfungsi untuk membantu mempercepat penyerapan si skincare-nya. Kalau misalnya kalian langsung timpa, pelembab yang kita pakai itu belum menyerap, akhirnya produk-produk di atasnya itu akan gerak gitu loh, gak akan bisa tahan lama. Untuk base complexion atau bagian dasar si alas bedaknya, aku saranin untuk coba dari foundation dulu. Kenapa nggak cushion? Karena untuk ngeblend sebuah foundation dan cushion itu lebih mudah foundation. Foundation di sini yang aku pilih itu yang ringan, konsistensinya itu nggak yang terlalu cair kayak air, tapi nggak yang sampai berat banget kayak krim, tapi di tengah-tengah, dan yang hasil di kulitnya itu natural finish. Kalau dia terlalu glowing atau becek, pasti kalian akan susah juga untuk pengaplikasian produk-produk selanjutnya. Tapi kalau terlalu matte atau kering, pasti kalian nggak punya cukup waktu untuk ngeblend. Karena awal masih belajar, waktu untuk pengaplikasian itu sangat-sangat penting. Dan pilihlah warna yang sesuai. Langsung aja praktek. Untuk foundation, kalian bisa coba dari Emina ataupun dari Something. Emina aku di 02 natural, Something di W01 Bijokes. Mungkin kalau teman-teman yang lebih suka natural, aku saranin untuk ambil yang Emina. Dia nggak terlalu bisa menutupi kemerahan dan jerawat ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin kulitnya udah baik-baik aja, kalian boleh ambil yang Emina. Tapi kalau kalian mungkin punya masalah jerawat seperti aku, kalian bisa ambil yang Something karena dia lebih bisa menutupi kemerahan dan jerawat. Kita keluarin dulu produknya. Ini konsistensi yang kita mau, dia nggak sampai cair seperti air, tapi juga tidak sampai tebel banget. Cara pengaplikasiannya langsung aja kita totol, mulai dari sebelah wajah dulu. Aku pakai sponge, ini dari Glam Fix. Langsung kita aplikasiin, tepuk geser kayak gini. Jadi jangan langsung digeser-geser gini, tapi tepuk geser. Juga kalau ditepuk-tepuk aja dia akan terlalu lama gitu ya. Jadi tepuk geser. Pakai perasaan, jangan terlalu kenceng. Kasih tekanan yang pas gitu ya. Ini langsung kita aplikasiin aja. Kita tahu warna ini cocok atau tidak pada saat kita aplikasiin, kita nggak merasa warna kulit kita tuh berubah. Paling gampangnya kayak gitu. Nah, kalau antara wajah dan leher kalian punya warna kulit yang berbeda,
Itu kalian bisa pilih sebenarnya ya, mau ikutin leher kah atau wajah kah. Tapi kok belum ketutup sempurna? Jangan khawatir, karena kita masih ada concealer dan lain-lainnya. Pakai aja satu lapis, anggap aja jerawatnya nggak ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan warna hasil kulit yang rata. Spons yang aku pakai ini dalam keadaan lembab, jadi kalian basahin dulu, peres sampai semua airnya keluar, diperes sekali lagi dengan balutan tisu supaya dia nggak basah kuyup gitu ya, tapi dalam keadaan lembab. Spons yang lembab ini akan bantu untuk pengaplikasian yang lebih mudah. Bagian alis juga jangan lupa, di kelopak mata juga jangan lupa. Baru setelah itu kalian bisa ambil di bagian bawah dagu, dan dengan produk yang tersisa di sponsnya kalian bisa ratain seperti ini supaya warnanya seperti gradasi gitu ya, dan lebih menyatu, lebih sama dengan leher. Kipas sebentar, pastiin kalau foundationnya udah rata diaplikasiin, baru kita bantu untuk proses pengeringannya. Selanjutnya kita ke concealer. Pilihlah concealer yang punya coverage tinggi, karena ini fokusnya untuk menutupi kemerahan, bekas jerawat, dan lain-lain yang belum tertutup oleh foundation. Jadi penting banget untuk tingkat coveragenya. Aku pakai yang dari SK, ini aku shade Granola. Concealer ini juga pilih yang sesuai sama dengan warna kulit. Aplikasiin di bagian depan, belakang mata, totol di area bekas jerawat. Dengan spons yang sama, kita mulai blend dari yang pertama kali kita aplikasiin. Tap geser, bawa concealer ini ke bagian bawah, bagian ekor mata ke atas. Ini akan kasih efek mata yang terlihat lebih terangkat. Semakin banyak dan semakin tebal concealer yang kalian pakai, kemungkinan untuk dia pecah, crack di siang hari itu lebih tinggi. Jadi pakai seminimal mungkin. Kalau emang udah cukup ya udah. Tap lebih ringan lagi daripada tadi waktu kalian aplikasiin foundation. Ini fungsinya supaya kita nggak sampai mengangkat si lapisan foundation di bawahnya. Kita bisa pakai produk yang tersisa di sponsnya untuk area samping hidung yang ada kemerahan. Ini dia hasilnya, real dan yang bisa kalian bayangkan. Karena makeup itu tidak bisa menghilangkan tekstur wajah. Kalau ada jerawat, dia akan tetap ada timbul seperti ini, tapi warna kemerahan yang bisa kita hilangkan. Kalian bisa ulang proses pengaplikasian concealer itu kalau kalian merasa, oh dia belum ketutup sempurna, atau mungkin ada bagian-bagian yang tadi tertinggal. Kembali ke kipas. Next step adalah bedak. Ada banyak banget sebenarnya macam bedak. Aku rekomen untuk pemula adalah bedak tabur. Aku suka dari Lux Crime. Aku pakai shades yang translucent light. Dia sebenarnya ada beberapa warna. Kalian bisa pilih bedak yang warnanya sama dengan warna kulit atau sedikit lebih cerah, karena biasanya setelah kita pakai bedak tabur itu warna kulit cenderung sedikit lebih gelap, atau mungkin teman-teman sering dengar oksidasi. Jadi kalau kalian nggak mau kelihatan kusam atau kalian suka warna kulit yang lebih cerah, kalian bisa ambil yang sedikit lebih cerah atau paling nggak sama-sama warna kulit. Tinggal ditepuk aja. Kita akan mulai pengaplikasian bedaknya dari bagian bawah mata. Di kerutan-kerutan ini sangat mudah untuk si concealernya masuk ke dalam, jadi harus pastiin kalian tepuk-tepuk lagi supaya nggak ada concealer yang masuk ke dalam. Kita tepuk. Pada saat ditepuk, kalian harus pastiin kalau masih ada produk nih di aplikatornya. Karena kalau enggak, pada saat kalian tepuk, dia hanya akan mengangkat lapisan si foundation dan concealer. Aku lanjutin ke seluruh bagian wajah. Nah, kalian bisa lihat sebelumnya dia lebih ada kilauannya. Setelahnya dia terlihat lebih matte. Dan ini kalau kalian pegang bisa diusap karena semuanya udah keset dengan bedaknya. Udah nggak lengket lagi, udah nggak basah lagi. Itu yang kita mau capai dengan pengaplikasian si bedak. Lakukan hal yang sama untuk sebelahnya.
Selanjutnya kita butuh kuas. Kemarin aku sempat cari kuas apa sih yang harganya paling affordable tapi dapatnya banyak. Karena kalau kalian ini baru pertama kali mau beli kuas, lebih baik untuk beli kuas yang langsung satu set kayak gini. Ini sebenarnya holdernya terpisah, aku udah punya sendiri. Ini juga kemarin aku beli dari yang brand Glam Fix, dan menurut aku secara kualitas dan harga itu sangat-sangat masuk akal. Oke banget untuk pemula. Kita ambil kuas paling besar dan biasanya bentuknya itu adalah bulat seperti ini. Ini kita langsung pakai untuk brush supaya bedaknya itu nggak terlalu tebal. Jadi kalau misalnya ada lapisan bedak yang sebenarnya itu kita nggak butuhin, dia akan ke brush sama kuasnya. Kalau step bedak tabur tadi membuat kalian merasa jadi ketarik, berarti bedak taburnya itu terlalu kering untuk tipe kulit kamu. Jadi kamu bisa cari alternatif bedak tabur lain. Dan pilihlah bedak tabur yang membuat kulit kalian tuh kelihatannya kayak jadi lebih halus gitu loh. Step berikutnya adalah contour, blush on, dan highlight. Aku rekomen kalian untuk beli face palette aja, palet wajah yang udah lengkap ada semuanya, karena pastinya lebih murah juga daripada kalian beli satu persatu. Salah satu yang aku suka dari Iomi, ini harganya cuma 100 ribuan aja. Pilihan warnanya juga bagus, cantik. Yang cocok untuk warna kulit aku itu Malibu Night. Kalau mungkin kalian warna kulitnya lebih gelap, kalian bisa ambil yang Morocco Sand. Warnanya seperti ini. Tapi biasa aku kalau pilih face palette, aku lihat dari warna konturnya yang masih bisa masuk ke warna kulit. Karena kalau blush on itu sebenarnya bisa masuk-masuk aja ya, lebih ke selera. Tapi kalau kontur itu kayak foundation dan concealer, sifatnya mengikuti, harus disesuaikan dengan warna kulit kita. Gak boleh terlalu jauh. Kalau dilihat ini kan jauh banget warnanya sama warna kulit aku, jadi kemungkinan untuk dia kelihatan kotor tuh lebih tinggi. Makanya aku pilih warna kontur yang seperti ini. Ambil brush yang ukurannya sedang seperti ini dan atasnya itu dia miring. Ini fungsinya untuk kontur. Tepuk sampai kalian lihat dia udah terangkat produknya. Diketuk dulu supaya nggak terlalu tebel, jadi nggak kaget. Bisa senyum, tarik dari samping kuping, dari atas kuping sini sampai ke selurusan mata atau alis kita. Jadi nggak sampai ke depan, di samping sini ke arah telinga. Ambil lagi, tepuk, dan kita tepuk ringan. Warna kontur yang benar, dia akan natural seperti ini. Jadi kalian bisa aplikasikan beberapa kali, kedua, ketiga kali untuk warna yang lebih terlihat ya. Jadi nggak bisa pilih warna langsung gelap, terus biar cepet-cepet kelihatan, nggak bisa. Harus pelan-pelan kita tambahin warnanya biar lebih terlihat. Lihat nggak? Siluet pipi yang lebih terangkat setelah kita pakein kontur. Setelah itu ambil lagi dan kita aplikasikan di sepanjang garis rambut. Jadi nggak apa-apa untuk dia sampai kena ke rambut. Ini fungsinya untuk kasih ilusi wajah yang terlihat lebih kecil. Tapi kan wajah setiap orang beda, Kak. Yes, betul. Tapi dasarnya kalau kalian lakuin ini di semua wajah itu tetap akan masuk dan hasilnya akan bagus. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum dan sesudah dikontur langsung terlihat lebih terangkat. Untuk di bagian dagu kita bisa dongak seperti ini dan aplikasiin di bawahnya seperti ini. Bisa ditarik ke bagian bawah dan di bagian belakang supaya nggak kelihatan satu garis ya. Lanjut untuk hidung, gak perlu takut, kita pelan-pelan aja. Pilih brush yang bentuknya bulat seperti ini dan yang agak tebel. Ambil produknya, ketuk, pelan-pelan kita tarik dari atas arah depan alis sampai ke ujung, satu garis lurus. Pas di atas tulang hidung, jangan di samping, karena kalau di samping itu udah kelebaran, nanti hidungnya jadi kelihatan makin gede. Begitu juga yang sama untuk sebelahnya. Bagian depan kita buat segitiga seperti ini, kemudian kita tarik ke arah alis supaya dia lebih menyatu dengan warna kulit. Ini juga alasan kenapa penting banget untuk pilih brush yang halus dan nyaman di kulit, karena kalau enggak, proses-proses yang deket mata itu pasti akan sangat-sangat mengganggu. Dan kalau misalnya dia nggak cukup halus atau kualitas bulunya itu nggak bagus, dia nggak bisa mengambil produk dengan baik gitu, dan malah mengangkat foundation, concealer, dan bedak di bawah yang kita udah pakai dan kita udah aplikasiin rapi-rapi. Jadi kualitas kuas itu juga sangat berpengaruh ya, selain dari produknya sendiri. Lanjut untuk pipi, di set kuas yang aku punya, ini salah satu tipe yang bisa dipakai untuk pipi seperti ini. Tepuk.
akan lebih mudah untuk kalian menambah warna daripada mengangkat, bahkan mengangkat hampir gak bisa. Jadi lebih baik untuk aplikasiin dan ambil sedikit demi sedikit. Senyum, akan ada tulang pipi yang keluar, kita aplikasiin di situ. Tarik ke belakang dan satuin dengan konturnya. Dengan kuas yang kita pakai untuk kontur hidung tadi, ambil warna konturnya, aplikasikan ke seluruh bagian kelopak mata. Ambil kuas yang lebih kecil, ambil juga warna konturnya, aplikasikan di bagian bawah mata. Ini akan kasih efek bayangan di bagian atas dan bawah mata. Jadi mata tuh nggak terlihat kosong. Dan akan kasih efek mata yang terlihat lebih besar. Kalau awal baru mulai belajar, biasanya kita pastikan nggak mau terlalu banyak membeli produk dulu ya. Kita mau memaksimalkan dulu, mungkin kalian nggak mau beli eyeshadow, kalian bisa pakai warna kontur. Kita pakai kuas yang kecil supaya kalian nggak perlu bingung harus seberapa lebar ya bayangan yang aku buat. Dengan kuas kecil ini, ukurannya udah langsung lebih pas, jadi tinggal diaplikasikan aja. Kemungkinan berantakannya jadi lebih kecil. Kalau kalian mau terlihat lebih seger, kalian juga bisa aplikasiin warna blush on di bagian kelopak mata. Tapi kalau aku suka yang lebih natural, jadi aku biarin dia coklat seperti ini aja. Highlighter nanti belakangan, kita ke alis dulu. Sekarang pensil alis kan banyak banget ya, yang paling kecil, bener-bener tipis banget kayak isi pensil cetek. Aku nggak rekomen kalian untuk langsung pakai pensil kayak gitu untuk belajar, karena akan lebih gampang patah pensilnya. Jadi kalian bisa kesel sendiri, akhirnya produknya habis. Aku rekomen kalian untuk pilih pensil yang bentuknya tuh lebih besar. Aku suka yang dari Etude, sebenarnya aku udah beli tapi dia belum sampai-sampai. Another pensil lain yang aku rekomen kalau kalian mau yang lebih kecil, pilih pensil yang bentuknya tuh kayak tetesan air atau kayak berlian, bentuk diamond, bentuk segitiga seperti ini juga bisa. Di sini aku pakai yang dari Something Brow Matters, warna dark brown. Pilih warna pensil alis itu samain dengan warna rambut. Kalau warna rambut kalian merah, hijau, biru, dan lain-lain warna-warni ya bisa juga samain, atau kalian bisa pilih warna coklat aja yang lebih netral. Tapi kalau kalian warna rambutnya coklat, pilih pensil alis yang warnanya juga coklat dan warnanya tuh mirip gitu. Karena pensil alis juga belakangnya udah dapet sikat seperti ini, jadi kalian udah nggak perlu beli ekstra sikat. Kita sikat ke arah atas dan belakang. Jadi kalau yang bagian belakang ini sikatnya jangan ke atas kayak gini karena dia nggak akan nurut, tapi kita sikat ke arah atas belakang. Atas belakang, atas belakang, atas belakang, atas belakang. Pensil dikeluarin sedikit aja supaya nggak patah. Kita mulai bikin panduan titik dulu. Pensil alis kita taruh di tulang hidung. Ini kayak tadi pas posisi kita gambar kontur. Kita titikin seperti ini di depan. Sebelah sini juga sama. Seperti itu. Tipis aja, nggak perlu tebel-tebel. Setelah itu dari samping hidung ke depan mata di sini, titik satu lagi. Dan yang terakhir samping hidung ke belakang mata di sini. Pas di tai lalat aku ya. Aku titikin di bagian bawahnya sini. Oke, di situ hal yang sama untuk sebelahnya. Sekarang kita akan mulai mengisi dari belakang. Sekarang udah nggak zaman lagi ya bikin alis yang terlalu kaku atau terlalu tebel. Jadi aku akan mengikuti asli aku gambar pelan-pelan seperti ini. Nggak usah sampai dia benar-benar keisi sempurna. Kita akan ambil sikatnya, terus kita sikat sama seperti tadi, atas belakang, atas belakang. Untuk bagian depan, kita mulai dari titik yang tadi kita buat garis seperti ini. Pensil alis itu nggak perlu terlalu ditekan, jadi gambarnya bisa sambil agak ngambang gitu, bisa taruh kelingking di bagian sini supaya tangannya nggak geter-geter. Terus kita gambar garis-garis seperti ini, terus kita sikat lagi. Kalian bisa tambahin, pastiin kalian selalu ada kaca di depan yang lumayan jauh, karena pada saat kalian lihat dekat seperti ini dan kalian lihat jauh, itu suka berbeda. Kalau kalian merasa melakukan kesalahan, kalian bisa ambil concealer dan kalian pilih brush yang bentuknya miring pipih seperti ini. Ambil sedikit, diratain dulu di punggung tangan, dan kalian bisa benerin, kalian bisa hapus yang kalian merasa kurang rapi atau kurang cantik. Kalau aku suka pertegas bagian luarnya.
Masih di alis, next adalah brow Cara. Ini sebenarnya optional, kalian bisa stop kalau kalian merasa udah cukup. Tapi aku tipe orang yang suka kalau bulu-bulu alis aku itu terlihat dengan jelas. Kalau kalian masih takut dan bener-bener baru belajar, aku saranin untuk pilih yang transparan, gak ada warna. Tapi kalau mungkin kalian merasa tertantang dan pengen efek alis yang lebih lebat, kalian bisa pilih yang ada warna. Aku suka dari brand lokal yang namanya Sika, karena formulasinya itu menurut aku nggak berantakan, dia juga nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, masih kelihatan bikin bulu alis jadi tebel, tapi sangat-sangat bersahabat untuk pemula. Aplikatornya juga bagus banget menurut aku. Aku pakai yang shades Alfie yang nggak ada warna. Ini caranya tinggal disikat aja ke atas dan ke belakang. Dia akan ngebantu bulu-bulu alis kita untuk rapi dan lebih terarah gitu ya. Pemakaian brow Cara itu kita menyikat si bulu alis ya, bukan kita gambar atau kita tempelin ke bagian kulitnya. Jadi kadang yang suka salah dan suka dipakai jadi berantakan itu kalau kita terlalu teken dia ke arah kulit, tapi kita mau pakai di bagian bulunya aja. Alis udah, sekarang kita kembali ke mata. Jepit bulu mata. Dari semua yang aku coba, memang kebanyakan yang bagus-bagus itu yang harganya mahal ya, kayak 300-400 ribuan. Tapi dari Masami ini bener-bener gak kalah, harganya masih di bawah 100 ribu, dan menurut aku kualitas hasil jepitannya itu sangat-sangat bagus. Dia nggak bikin bulu mata rontok juga, super recommended. Cara jepitnya, kalian kan ada kaca nih, taruh di bagian bawah gini, jadi kalian bisa lihat udah keambil belum bulunya, agak melotot seperti ini. Terus kita masukin bulunya di tengah-tengah, jepit, dan dibawa ke atas seperti ini. Lihat nggak perbedaannya? Ini yang udah aku jepit, dan ini yang belum, masih turun jatuh. Ini yang udah. Nah, jepit ini kalau kalian mau bener-bener dia naik semua, itu harus berulang kali. Jadi nggak bisa cuma sekali doang. Kita masukin lagi. Bawa ke atas. Ulang aja kurang lebih 2-3 kali sampai kalian ngerasa semua bulu matanya udah bener-bener terangkat dan kalian dapetin hasil yang kalian mau. Maskara tuh sebenarnya cocok-cocokan karena ada yang bikin bulu mata lentik tapi mungkin terlalu berat di sebagian orang. Karena kalau misalnya berat, dia lama-kelamaan makin sore dia akan semakin tidur. Aku suka yang dari Rose All Day yang lengthening, jadi dia fungsinya untuk memanjangkan. Karena kalau aku personally, bulu mata aku tuh tipenya banyak bulu tapi tuh pendek-pendek. Jadi aku pilih maskara yang bikin hasilnya tuh kelihatan lebih panjang. Cara pakainya, kaca dari agak bawah, sedikit melotot seperti ini, terus kita sikat dengan gerakan zigzag kayak gitu, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kita bisa pakai ujungnya kalau misalnya bagian ekor dari mata kita itu belum keambil, karena kalau misalnya kayak gini itu lebih resiko untuk kena ya. Jadi kita bisa pakai bagian ujungnya untuk aplikasiin bagian belakang mata. Bagian bawah sebenarnya optional, kalian bisa skip kalau kalian takut, tapi mari kita belajar bersama. Digerakin kanan kiri seperti ini cara pengaplikasiannya. Tada! Tuh, matanya langsung kelihatan lebih terbuka, langsung kayak pakai eye makeup. Lanjut pakai highlighter, balik lagi ke face palette-nya. Salah satu kuas yang bisa kalian pakai yang bentuknya seperti kipas, atau kalian juga bisa pakai bentuk kuas yang tinggi seperti ini. Pokoknya yang agak menyebar supaya dia nggak bener-bener cuma di satu titik gitu. Kita ambil produknya. Kalau kita lihat seperti ini, kita mau pakai di bagian tulang tertinggi, di bagian sini, tinggal diusapin. Highlighter ini juga stepnya optional kalau kalian nggak suka atau kulit kalian sudah sangat berminyak. Biasanya nggak mau ya, justru kayak ada glow-glownya gitu, kalian bisa skip. Aku tambahin juga di bagian tulang alis, di bagian ujung hidung, tengah tulang hidung di antara mata, dan di atas bibir. Bisa ambil kuas yang kecil, kita ambil highlighternya, kita taruh di bagian depan. Buat kasih efek kilauan, bisa dibaurin dengan jari. Kalau kalian merasa dia terlalu glow. Part yang paling menyenangkan adalah bibir, karena bibir tuh bisa banyak banget ya. Biasanya orang yang nggak suka makeup aja udah pasti punya lipstick. Kalian bisa pakai lip produk apapun yang kalian mau, tapi kalau kalian baru mau beli satu, aku rekomen untuk beli liquid lipstick atau liquid lip cream gitu. Karena itu sebenarnya yang paling dasar lah, kalian bisa pakai secara natural, kalian bisa pakai untuk full, untuk hasil yang mungkin lebih glamour,
untuk pesta. Tapi balik lagi, sebenarnya makeup itu kan personal ya. Mungkin aja kalian lebih suka hasil yang glossy, jadi kalian bisa pilih lip gloss. Nah, kalau untuk liquid lipstick, menurut aku di pasaran yang harganya sangat-sangat terjangkau di 20 ribuan dan kualitasnya tuh bagus, dari Implora dan juga Brasov. Ini dua-duanya produk lokal dan dua-duanya warnanya tuh cantik-cantik banget. Yang penting pilih aja yang menurut kalian itu nyaman dan warnanya itu masuk sama warna kulit kita. Paling gampang tuh pilih aja yang warnanya mirip sama warna bibir asli kamu. Ini Brasov yang nomor 5 macaron. Yang terakhir, kita kunci semuanya pakai setting spray. Setting spray pada dasarnya itu ada dua tipe. Yang bener-bener hanya untuk mengunci, dan yang satu lagi itu yang multifungsi. Bisa untuk di tengah makeup, sebelum makeup, dan untuk mengunci makeup juga. Contohnya kayak makeup fixer dari BLP. Nah, ini tipe yang multifungsi karena dia tuh menghidrasi juga. Dia bisa dipakai sebelum, di tengah, dan sesudah makeup. Tapi biasanya tipe spray yang seperti ini, kemampuan untuk mengunci makeupnya itu tuh lebih kurang daripada setting spray yang fungsinya hanya untuk mengunci, seperti yang punya Studio Tropic. Nih, seperti ini. Jadi, nggak dipakai di tengah-tengah makeup karena dia fungsinya untuk mengunci gitu. Kalau dari Studio Tropic, dia ada yang glow, jadi kayak ada partikel glitternya gitu, halus banget. Atau yang normalnya, yang Dream Setter ungu ini, kocok dulu. Kita coba spray dulu, karena kalau misalnya pas kalian spray terus dia bintik-bintik, itu nanti hasilnya akan kurang bagus. Jadi, untuk pemilihan setting spray, selain performa dari si produknya sendiri yang bisa mengunci makeup dengan baik, pastinya juga dari mist botolnya. Kalau dia nyebar sempurna, pasti hasilnya juga lebih bagus. Semprotnya seberapa banyak? Pokoknya sampai kalian merasa seluruh bagian wajah itu udah kena. Hasil kelas kita hari ini. Aku benar-benar berharap kalau teman-teman yang nonton video ini bisa latihan terus 10 kali supaya tangan kita tuh benar-benar terbiasa. Makin sering kalian latihan, pastinya otak kita tuh mengirimkan signal, oh ini nih tekanan kalau kita gambar alis arahnya kayak gini, oh ini nih sentuhan kalau kita mau pakai blush on. Semuanya nanti pasti akan lebih terbiasa dan pasti juga hasilnya akan semakin baik setiap harinya. Semoga penjelasan aku di video ini mudah dipahami dan diserap oleh teman-teman semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas atau kalian mau request sesuatu, kalian bisa komen aja di video ini atau DM aku di Instagram @jelangelika. Kalau kalian belum follow, kalian juga boleh follow. Aku sering banget share tips and tricks makeup juga di situ. I'll see you on the next video.